Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, khususnya para petani dan pejuang pangan. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat menentukan. Banyak petani itu kerja keras dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Tanah sudah diolah, bibit sudah ditanam, air sudah dialirkan. Tapi hasil panen kadang tetap tidak sesuai harapan. Ada yang tanamannya kecil, ada yang daunnya kuning, ada yang rontok. Bahkan ada yang sampai gagal panen. Nah, kalau kita mau jujur, sebenarnya di pertanian itu ada banyak sekali faktor. Mulai dari cuaca, air, tanah, varietas, hama, penyakit, tenaga kerja, sampai modal. Tapi kalau disimpulkan, ada 3 bahan penting yang paling menentukan keberhasilan pertanian. Kalau 3 bahan ini bagus dan dipakai dengan benar, peluang panen berhasil jauh lebih besar. Tapi kalau 3 bahan ini salah, walaupun petaninya rajin dan kerja keras, hasilnya bisa tetap mengecewakan. Dan 3 bahan penting itu adalah benih, bibit, pupuk, pestisida, pengendali hama, dan penyakit. Kita bahas satu persatu dengan lengkap. 1. Benih, bibit. Pondasi pertama. Teman, kalau mau bangun rumah, yang pertama dibangun itu pondasi. Nah, di pertanian, pondasi pertama itu adalah benih. Benih adalah awal dari segalanya. Kalau benihnya bagus, tanaman punya modal hidup yang kuat. Kalau benihnya jelek, dari awal tanaman sudah lemah dan akhirnya gampang terserang penyakit, tumbuh lambat, atau tidak seragam. Kenapa benih itu sangat penting? Karena benih menentukan kekuatan tumbuh, keseragaman tanaman, kecepatan panen, ketahanan terhadap penyakit, potensi hasil panen, kualitas buah, umur simpan hasil panen. Jadi, jangan heran kalau petani yang pakai benih bagus, hasilnya bisa jauh lebih tinggi dibanding petani yang pakai benih asal. Ciri-ciri benih yang bagus. Benih yang bagus biasanya murni varietasnya. Misalnya cabai rawit ya rawit, cabai keriting ya keriting. Daya tumbuh tinggi. Kalau ditanam, tumbuhnya banyak yang hidup. Seragam tinggi tanaman rata-rata sama. Tidak ada yang kerdil atau terlalu tinggi. Tidak membawa penyakit. Banyak penyakit itu bisa terbawa dari benih. Benih tidak kadaluarsa. Benih kadaluarsa itu daya tumbuhnya turun drastis. Kesalahan petani soal benih ini yang sering terjadi. Beli benih yang murah tapi tidak jelas. Beli benih tanpa lihat tanggal kadaluarsa. Beli benih yang disimpan terlalu lama. Pakai benih turunan berkali-kali sampai kualitasnya turun. Padahal benih itu investasi, bukan pengeluaran. Contoh, kasus nyata, misalnya petani tanam cabai, petani A pakai benih bagus. Tanamannya seragam, akar kuat, batang besar. Akhirnya buahnya banyak. Petani B pakai benih asal. Tanamannya banyak yang kerdil, tumbuh tidak seragam. Akhirnya buahnya sedikit. Padahal sama-sama pupuk, sama-sama lahan, sama-sama kerja. Yang beda cuma benih. Tuh, pupuk, makanan tanaman. Setelah benih, bahan penting kedua adalah pupuk. Teman-teman, tanaman itu makhluk hidup. Kalau manusia butuh makan, tanaman juga butuh makan. Bedanya, tanaman makan lewat akar dan daun. Kalau tanaman kurang nutrisi, dia tidak akan bisa tumbuh maksimal. Fungsi pupuk di pertanian. Pupuk berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan, memperkuat batang, membuat daun hijau dan lebar, memperbanyak bunga, memperbesar buah, meningkatkan kualitas hasil panen, membuat tanaman tahan stres cuaca, memperbaiki kesuburan tanah. Kalau organik, nutrisi utama N panjang K. Yang paling dasar dalam pupuk itu ada 3. 1 nitrogen N. Fungsi membuat daun hijau, mempercepat pertumbuhan vegetatif, memperbesar batang. Kalau kekurangan N, daun pucat, pertumbuhan lambat, tanaman kecil. Kalau kelebihan N, daun terlalu rimbun, tanaman
gampang rebah. Bunga, sedikit, gampang kena penyakit. Tu fosfor panjang. Fungsi, memperkuat akar, mempercepat pembungaan, mempercepat pertumbuhan awal. Kalau kekurangan panjang, akar kecil, tanaman lambat, bunga sedikit, buah susah jadi. Srikalium K, fungsi, memperbesar buah, meningkatkan rasa dan kualitas, memperkuat ketahanan tanaman, membuat tanaman lebih tahan panas. Kalau kekurangan, K, buah kecil, buah mudah busuk, daun pinggirnya kering, tanaman gampang stres. Selain NPK, ada unsur lain yang penting. Banyak petani fokus NPK saja. Padahal, tanaman juga butuh unsur lain seperti kalsium C, mencegah busuk ujung buah, memperkuat sel, magnesium, Mg, penting untuk klorofil daun, sulfur S, membantu pembentukan protein, boran B, penting untuk bunga dan buah, zinc, Zen, membantu pertumbuhan, mangan Mn, mendukung fotosintesis. Kalau unsur mikro ini kurang, kadang tanaman kelihatan aneh, walaupun pupuk NPK sudah banyak. Kesalahan petani soal pupuk. Ini yang sering bikin rugi. Pupuk terlalu banyak tanaman, bukan tambah bagus, malah stres, daun gosong, akar rusak. Pupuk tidak seimbang, nitrogen banyak, tapi K kurang, daun rimbun, tapi buah kecil. Pupuk tidak sesuai umur tanaman muda, butuh N, tapi saat mau berbuah, butuh panjang dan K. Pupuk diberikan, tapi tanahnya rusak. Misalnya, tanah terlalu asam, terlalu basah, atau keras. Pupuk tidak disertai air pupuk. Tanpa air itu bisa bikin akar panas. Prinsip penting. Pupuk itu bukan banyak-banyakan. Pupuk itu harus tepat. Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara aplikasi. Kalau tepat, hasil panen naik. Kalau asal, pupuk mahal pun percuma. Sri, pestisida, pengendali hama, dan penyakit. Nah, bahan penting ketiga ini yang sering bikin petani pusing. Karena setelah benih bagus, pupuk bagus, tanaman tetap bisa rusak kalau diserang hama dan penyakit. Dan parahnya, hama dan penyakit itu bisa datang tiba-tiba. Kenapa pestisida penting? Karena pestisida berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan hama, mencegah penyakit menyebar, menjaga kualitas buah tetap bagus, mencegah gagal panen, menjaga tanaman tetap produktif sampai akhir. Contoh hama yang sering menyerang tergantung tanaman, tapi umumnya ulat daun, thrips, kutu, kebul, kutu, daun, lalat, buah, nau, penggerak, batang, belalang. Kalau hama ini dibiarkan, tanaman bisa habis pelan-pelan. Contoh penyakit yang sering menyerang, misalnya antraknosa, patek, layu, fusarium, layu, bakteri, bercak, daun, busuk, akar, virus, kuning, embun, tepung. Kalau penyakit sudah parah, kadang tidak bisa diselamatkan. Kesalahan petani soal pestisida. Ini yang sering bikin pestisida tidak mempan. Dosis salah, kadang terlalu rendah. Hama tidak mati, kadang terlalu tinggi. Tanaman rusak. Salah sasaran contoh, hama thrips disemprot pakai obat jamur, ya tidak mempan. Tidak rotasi bahan aktif. Kalau pestisida itu saja, hama jadi kebal. Waktu penyemprotan salah, misalnya thrips lebih aktif pagi atau sore, tapi disemprot siang trik. Cara semprot tidak merata, banyak hama bersembunyi di bawah daun. Campuran sembarangan, banyak petani campur 4-6 obat sekaligus. Bukannya manjur, malah tanaman terbakar. Pestisida rusak, biaya membengkak. Prinsip pestisida yang benar. Kalau mau pestisida bekerja maksimal, kenali dulu hama atau penyakitnya. Pilih obat yang sesuai. Pakai dosis yang benar, semprot merata, rotasi bahan aktif, gunakan perekat atau perata bila perlu. Semprot saat waktu yang tepat. Kesimpulan, 3 bahan penting di pertanian. Jadi, teman-teman, kalau
Kita simpulkan, 3 bahan paling penting di pertanian itu adalah 1. Benih. Kalau benih jelek, dari awal sudah kalah. 2. Pupuk. Kalau pupuk salah, tanaman tidak akan maksimal. 3. Pestisida. Kalau pengendalian hama salah, tanaman bisa habis. Bonus, 3 bahan ini harus seimbang. Yang paling penting adalah 3 bahan ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Banyak petani fokus pupuk saja, tapi benih jelek. Ada juga yang benih bagus, pupuk bagus, tapi hama dibiarkan. Akhirnya, hasil tetap tidak maksimal. PENU TUPW IA RADK OMENTAR. Sekarang aku tanya, menurut kamu, dari 3 bahan ini, yang paling menentukan panen itu yang mana? Benih, pupuk, pestisida? Tulis di komentar ya, biar kita diskusi bareng-bareng. Kalau kamu petani cabai, bawang, padi, atau jagung, nanti aku buatin versi khusus sesuai tanamanmu.